Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai fenomena produk KW dan barang tiruan dalam perspektif HKI. Nah sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami ada Balu Tetuko, lalu ada Mahendra Adifa Wahyu Pratama, ada Muhammad Asril Bimantara Putra, ada Ruping Raksanjani, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Arum Prasetyarini. Nah di sini kami akan memaparkan beberapa materi yang akan dijelaskan oleh saya dan juga rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balu Tutuko. Hari ini saya akan menyampaikan materi seputar HKI, hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek dan fenomena produk KW atau barang tiruan yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan materi dan konsep HKI, di sini yang akan kami bahas ada submaterinya, yakni apa itu HKI. Terus ada definisi dari hak kekayaan intelektual, ada cabang-cabang HKI yakni meliputi hak cipta, merek, paten, desain industri dan lain-lain. Terus ada lagi fokus pada hak mereknya. Lalu ada pengertian merek dan fungsinya, ada jenis-jenis merek, yakni ada merek dagang, jasa, dan kolektif. Terus apa itu produk KW dan barang tiruan, ada definisi produk KW dan kualitas dari kualitasnya. Terus ada lagi perbedaan KW1, KW2 dan KW3. Ada perbedaan counterfeit versus imitation. Ada lagi mengapa ini menjadi fenomena, dan yang terakhir adalah fokus ekonomi, daya beli masyarakat, serta budaya konsumsi. Langsung saja kita mulai. Nah, apa aja sih apa yang kamu ketahui terkait apa itu HKI? Nah, HKI sendiri itu adalah hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI, adalah hak yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau badan atau hasil pemikiran atau kreasi dari mereka. Nah, sederhananya gini ya teman-teman, kalau kamu menciptakan sesuatu, baik itu karya seni, produk, teknologi, atau simbol usaha, kamu berhak mendapatkan perlindungan hukum atas ciptaan itu. Nah, HKI sendiri itu punya banyak cabang, diantaranya ada hak cipta untuk karya seni, musik, sastra, dan film. Ada paten, ini untuk inovasi teknologi atau metodenya. Lalu ada desain industri untuk tampilan luar produknya. Dan yang akan kita fokuskan pada hari ini adalah hak mereknya. Nah, fokus hak merek. Nah, apa itu hak merek? Nah, hak merek adalah tanda yang digunakan oleh perilaku usaha untuk membedakan produk dan atau jasa. Nah, mereka dapat produk lain di pasaran. Nah, tanda itu bisa digunakan berupa logo, gambar, atau warna, bahkan itu suara. Nah, contoh yang kita kenal yakni ada logo apel digigit atau dari Apple, atau tanda centang Nike. Nah, fungsi merek itu ada 3 utama, yakni pertama sebagai identitas, yakni supaya apa? Supaya konsumen tahu produk ini dari siapa. Yang kedua ada sebagai jaminan kualitas, yakni konsumen percaya karena mengenal mereknya. Dan yang ketiga sebagai alat promosi, yakni merek yang kuat menjual dirinya sendiri atau brand. Nah, terus jenis-jenis merek itu ada merek dagang untuk produk barang, merek jasa untuk layanan seperti restoran atau konsultan, dan yang terakhir ada merek kolektif, yakni dipakai oleh bersama, oleh sekelompok usaha, misalnya koperasi atau asosiasi pengrajin. Kita masuk pada pengertian dari apa itu produk KW dan barang tiruan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling dekat dengan keseharian kita, yakni produk KW. KW itu sebenarnya dari apa? Ada yang bilang kualitas wahid, tapi ada yang bilang praktiknya KW merujuk pada produk yang meniru merek tanpa izin alias barang palsu atau tiruan. Di masyarakat ini produk KW sering dibagi menjadi 3 ya, dikatakan 3, yakni ada KW1, kualitas paling tinggi dari barang tiruannya, yang tampilannya sangat mirip bahkan lumayan tetapi bukan produk resminya. Nah, terus untuk yang KW2 itu kualitas menengah, sudah mulai kelihatan bedanya jika dibandingkan dengan produk asli. Nah, KW3 itu kualitasnya rendah, mudah dikenali karena bahan atau finishingnya jauh dari aslinya. Nah, lalu apa bedanya counterfeit dan imitation? Nah, counterfeit atau barang palsu itu sengaja meniru merek aslinya, termasuk logo, kemasan, dan label, dengan tujuan menipu konsumen seolah-olah barang itu asli. Sedangkan imitasi atau tiruan itu meniru desain atau gaya produknya, tapi secara langsung itu menggunakan merek yang dilindungi.
Nah, masih abu-abu ini secara hukum, namun tetap bisa melanggar hak desain industri. Terus, mengapa ini menjadi fenomena, teman-teman? Nah, pertanyaan terakhir, kenapa produk KW ini terus ada dan terus laku? Nah, ada tiga faktor utama, yakni faktor pertama, faktor ekonomi. Harga produk bermerek asli seringkali jauh di luar jangkauan sebagai masyarakat. Nah, saat tas asli berharga jutaan, versi KW ini dibeli dengan ratusan ribu. Secara logika ekonomi ini masuk akal bagi konsumen yang butuh tampil tapi terbatas oleh dananya. Kedua, daya beli masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia. Kesenjangan ekonomi menciptakan pasar besar untuk barang-barang yang alternatif, yang selisihnya terjangkau. Bukan soal ingin menipu, tapi soal keterbatasan akses. Nah, yang ketiga ada budaya konsumsi. Kita hidup di era media sosial, di mana tampilan dan merek menjadi simbol status. Ada tekanan sosial untuk kelihatan memakai produk tertentu, dan produk KW mengisi celah itu. Lalu, tapi perlu kita ingat teman-teman, bersama, bahwa membeli produk palsu bukan tanpa dampak. Ia merugikan pencipta, merusak pesaing. Nah, yang terakhir, ada kesimpulan dan salam penutup. Nah, jadi teman-teman, HKI ini bukan sekedar urusan hukum dan pengacara. Ia menyentuh kehidupan kita sehari-hari, dari produk yang kita beli, merek yang kita pakai, hingga pilihan yang kita buat sebagai konsumen. Semoga dengan materi yang singkat ini memberikan gambaran yang lebih jelas. Terima kasih sudah menyimak. Saya Balu dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Jika Wahyu Pratama dengan NIM terakhir yakni 123. Saya di sini akan menjelaskan mengenai dasar hukum dan regulasi mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, pengertian dari peredaran barang palsu, yaitu khususnya pemalsuan merek sendiri, yaitu produk tiruan merupakan pelanggaran hukum yang tidak hanya merugikan pemilik hak kekayaan intelektual, tetapi juga merugikan konsumen dan mengganggu persaingan usaha yang sehat. Di Indonesia, perlindungan terhadap merek, hak cipta dan perdagangan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam penindakan terhadap pemalsuan merek. Dapat 3 poin penting mengenai dasar utama dari undang-undang tersebut, yakni pasal 100 sampai 102 yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Yang kedua itu pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun dan atau denda hingga miliaran rupiah tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tujuan pengaturan ini yaitu melindungi reputasi dan nilai ekonomi merek yang telah dijabarkan secara sah. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Selain merek, desain logo, kemasan produk, ilustrasi maupun karya kreatif lainnya juga memperoleh perlindungan hukum melalui Undang-Undang Hak Cipta. Poin pertama yaitu setiap penggunaan, penggandaan, atau pendistribusian karya cipta tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hukum. Kedua yaitu pemilik hak cipta berhak menuntut ganti rugi secara perdata maupun melaporkan pelaku untuk diproses secara pidana. Yang ketiga yaitu perlindungan ini penting karena banyak produk palsu meniru desain visual dan identitas kreatif produk asli. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Undang-undang ini mengatur aktivitas perdagangan barang dan jasa di Indonesia. Poin penting yaitu pertama, melarang peredaran barang yang tidak sesuai ketentuan hukum, termasuk barang palsu dan barang yang menggunakan merek secara ilegal. Pemerintah memiliki kewenangan melakukan pengawasan, penyitaan,
hingga penarikan barang dari peredaran. Tujuan dari keduanya yaitu memberikan perlindungan kepada konsumen supaya konsumen lebih terlindungi dan menciptakan suatu iklim perdagangan yang sehat antar pedagang lain, konsumen lain mungkin. Produsen. Keempat yaitu KUHP pasal 382 bis tentang persaingan curang. Pasal ini mengatur tindakan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara-cara yang tidak jujur. Pertama yaitu mengenai pemalsuan merek. Dapat dikategorikan sebagai bentuk persaingan curang karena dapat dikatakan pelaku itu memanfaatkan reputasi dari si pemilik merek asli tersebut dan kepercayaan konsumen terhadap produk asli. Kedua yaitu tindakan tersebut dapat merugikan pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara sah dan bertingkat baik. Pasal ini menjadi dasar tambahan dalam penegakan hukum terhadap praktik perdagangan yang tidak fair. Kelima, Trade Agreement atau WTO. Indonesia sebagai anggota organisasi perdagangan dunia WTO terkait pada agreement on trade related aspect of intellectual property rights atau TRIPS menetapkan standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI yang harus diterapkan oleh negara anggota. Kedua, mengharuskan negara menyediakan mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran merek ini, termasuk mengenai hak cipta dan bentuk HKI lainnya. Ketiga yaitu menjadi dasar harmonisasi hukum HKI Indonesia dengan standar internasional. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan beberapa kasus nyata mengenai produk KW dan barang tiruan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, yang pertama itu ada di tingkat nasional. Permasalahannya itu pemalsuan sepatu Nike dan Adidas di pasar Tanah Abang. Nah, kasus ini tuh pemalsuan merek terkenal seperti Nike dan Adidas masih sering ditemukan di Indonesia, yaitu khususnya di pusat perdagangan besar seperti Tanah Abang. Nah, pada tanggal periode 2022 hingga 2023 itu aparat penegak hukum bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu melakukan berbagai operasi pengawasan terhadap peredaran barang palsu yang menggunakan merek terkenal seperti sepatu ini dengan tanpa izin. Nah, dalam prakteknya itu pelaku menjual sepatu dengan logo dan desain yang menyerupai produk asli sehingga konsumen itu sulit membedakan antara barang original dan barang tiruan. Nah, produk ini itu dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk resmi. Nah, akibatnya itu peredaran barang tersebut pemilik merek mengalami kerugian ekonomi, penurunan reputasi merek, serta berkurangnya kepercayaan konsumen. Nah, terhadap pelaku sendiri itu dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis karena menggunakan merek terdaftar tanpa hak. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwa pemalsuan merek itu bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga dapat merugikan konsumen yang membeli produk dengan kualitas yang tidak sesuai standar. Nah, contoh kasus yang kedua itu kasus internasional. Louis Vuitton melawan produsen tas KW di Guangzhou, Cina. Nah, pada tingkat internasional ini salah satu kasus yang cukup terkenal adalah berbagai gugatan yang diajukan oleh Louis. Gugatan yang diajukan oleh Louis ini terhadap produsen dan distributor tas palsu di Guangzhou, Cina. Nah, daerah tersebut itu selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu pusat produksi barang tiruan yang dipasarkan ke berbagai negara. Nah, dalam beberapa pengungkapan kasus ini, aparat berhasil menyita ratusan ribu produk palsu serta menutup sejumlah pabrik ilegal yang memproduksi tas tiruan dalam jumlah besar. Nilai barang itu yang disita bahkan mencapai ratusan juta yuan. Nah, Louis sendiri itu aktif melakukan gugatan hukum bekerjasama dengan aparat penegak hukum, bea cukai dan otoritas berbagai negara yang menghentikan distribusi produk palsu tersebut. Nah, upaya ini itu menunjukkan bahwa pelindungan HKI itu saat ini itu tidak hanya dilakukan dalam satu negara, tetapi juga membutuhkan kerjasama lintas negara karena jaringan perdagangan barang tiruan bersifat global. Nah, untuk kasus yang ketiga sendiri itu ada digital atau online. Ini itu biasanya itu ditemukan pada TikTok Shop, Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Nah, dalam kasus ini itu penjualan produk KW di marketplace. Nah, perkembangan teknologi juga memunculkan tantangan baru dalam perlindungan HKI. Saat ini itu banyak produk KW diperjualbelikan melalui marketplace dan media sosial karena lebih murah
dan lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Seperti contohnya saya membeli jok motor nih dengan harga murah, ternyata barangnya itu tidak sesuai standar atau bisa dibilang KW. Karena harganya lebih murah nih, maka aku membelinya daripada membeli yang ori dan harganya itu lebih mahal. Nah, biasanya penjual itu menggunakan foto menyerupai produk asli, menuliskan istilah seperti premium, viral quality, atau banding satu. Nah, serta menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan produk resmi yang seperti aku jelaskan tadi ya. Nah, hal ini itu menegaskan bahwa pengawasan menjadi lebih sulit karena jumlah penjual sangat banyak dan transaksi berlangsung secara cepat. Nah, pemerintah ini bersama platform digital seperti Shopee, Tokopedia terus melakukan pengawasan dengan menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran HKI, menindaklanjuti akun yang menjual barang palsu. Nah, namun tantangan tetap besar karena pelaku dapat mudah membuat akun baru dan kembali menjual produk tiruan. Akun ini tuh tidak mudah menyerah ya teman-teman, karena mereka kan ya mau untung lebih banyak kan. Nah, kesimpulannya dari ketiga kasus ini itu dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual ini tidak hanya terjadi di pasar tradisional, tetapi juga berkembang pada perdagangan internasional dan platform digital. Nah, oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang kuat serta kesadaran masyarakat untuk tidak membeli maupun memperjualbelikan produk KW dan barang tiruan. Nah, pesan khususnya untuk teman-teman semua, mending kalian melihat ulasan dulu seperti apa produk ini, apakah ini ori atau KW sebelum kalian membeli. Sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo teman-teman, kenalin aku Rufi Raksanyani dengan NIM 24111764769. Di sini aku bakal ngejelasin tentang analisis hukum dari beberapa kasus yang udah disebutin sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke kasus yang pertama, yaitu tentang kasus brand Nike dan Adidas di pasar Tanah Abang. Jadi teman-teman, tentunya kita akan membahas ke fakta kasus terlebih dahulu. Pedagang di Tanah Abang itu menjual sepatu yang menggunakan merek Nike dan Adidas tanpa izin dari pemegang hak merek. Seperti yang teman-teman sering jumpai, bahwasanya banyak sekali pedagang di luar sana yang copy brand-brand besar ini demi keuntungan sendiri. Jadi dasar hukum yang disinggung dalam hal ini adalah pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Juga pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan juga pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang bunyi pokok pasalnya adalah setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jenis jasa sejenis itu dapat dipidana. Nah, jika kita meninjau dari kasus yang sebelumnya tadi, terus kita analisis menurut pasal ini, dalam kasus ini tentunya terdapat penggunaan merek Nike dan Adidas tanpa hak pada barang yang sejenis, yaitu sepatu. Tindakan tersebut tentunya sangat memenuhi unsur menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya, sebagaimana yang sudah aku jelasin pada pasal 100 ayat 1 tadi. Nah, di sini pelaku memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan reputasi merek terkenal sehingga menimbulkan kerugian besar bagi pihak pemilik merek yang berpotensi menyesal. Kita akan beralih ke kasus kedua, yaitu Louis Vuitton versus produsen tas KW di China, di mana produsen di China itu memproduksi dan mendistribusikan tas tiruan yang menggunakan merek Louis Vuitton tanpa izin, yang mana ini sangat menyinggung beberapa dasar hukum, terutama dalam TRIPS Agreement, Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights, juga Konvensi Paris, yaitu Paris Convention for the Protection of Industrial Property, di mana ini juga sangat menyinggung prinsip perlindungan merek terkenal, yaitu well-known trademark protection. Jika kita meninjau dari beberapa yang saya sebutkan tadi terhadap kasus ini, Louis Vuitton merupakan merek terkenal yang memperoleh perlindungan internasional. Produksi tas tiruan secara massal itu menunjukkan adanya penggunaan merek tanpa hak untuk memperoleh keuntungan komersial tersendiri. Nah, praktik ini tuh sangat bertentangan dengan prinsip perdoman yang mewajibkan negara anggota WTO memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang terdaftar. Jadi, tantangan utama dalam kasus ini itu adalah penegakan hukum lintas negara, karena proses produksi, distribusi, dan pemasaran dapat terjadi di yurisdiksi yang berbeda, yaitu China. Dapat disimpulkan bahwasanya kasus ini itu merupakan bentuk pelanggaran hak merek dalam skala internasional, teman-teman, yang memerlukan kerjasama antar negara dalam penegakannya. Kita akan masuk ke kasus yang ketiga, yaitu kasus penjualan produk KW di marketplace. Penjual di marketplace itu seringkali menawarkan produk bermerek palsu melalui platform seperti Shopee dan Tokopedia. Mungkin teman-teman juga salah satu korbannya ya. Jadi, platform seperti Shopee dan Tokopedia itu cenderung lebih sulit untuk memfilter beberapa produk yang merupakan produk KW. Oleh karena itu, di sini ada banyak sekali dasar hukum yang disinggung, khususnya pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Juga pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
meskipun transaksi dilakukan secara digital di platform e-commerce, unsur pelanggaran merek tetap terpenuhi karena terdapat penggunaan merek tanpa izin untuk memperdagangkan barang, apalagi ini memiliki nilai ekonomis. Selain itu, apabila penjual mengklaim produk palsu sebagai produk asli, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi yang menyesatkan konsumen. Jadi, marketplace kayak Shopee itu pada dasarnya hanya berperan sebagai penyedia platform, namun tetap memiliki tanggung jawab untuk menindak akun yang terbukti menjual barang yang melanggar HKI. Jadi teman-teman, perdagangan digital itu tidak sepenuhnya menghilangkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku. Penjual tetap dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata atas pelanggaran merek karena yang menjadi permasalahan adalah mereknya, bukan di mana si produsen ini mempromosikan produk. Lalu kita akan masuk yang keempat, yaitu seberapa efektif penegakan hukum di Indonesia terkait kasus-kasus tadi. Jadi secara normatif, Indonesia itu memang memiliki instrumen hukum yang cukup lengkap, teman-teman. Namun ketiga kasus tersebut itu menunjukkan secara nyata, teman-teman, bahwa keberadaan aturan itu belum sepenuhnya mampu menekan peredaran produk KW. Nah, apa aja sih sebenarnya faktor penyebab beredarnya produk KW ini? Jadi yang pertama, tingginya peminatan pasar terhadap barang yang murah. Tentunya kita sebagai konsumen itu pasti akan mempertimbangkan harga, teman-teman. Kadang harga jarak 1 perak pun akan kita pertimbangkan. Jadi ini menjadi salah satu faktor terbesar di mana banyaknya peredaran produk KW di Indonesia. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai HKI. Kadang beberapa orang itu tidak sadar terhadap HKI. Mereka hanya memilih produk yang dirasa mirip dengan tanpa mempertimbangkan kerugian yang timbul terhadap para pemilik hak cipta ini. Yang ketiga, sulitnya pengawasan perdagangan digital, teman-teman. Seperti yang aku sebutkan tadi, marketplace seperti Shopee, TikTok, dan Tokopedia itu memiliki pengawasan yang cukup sulit terhadap perdagangan digital ini karena seller-seller yang menjual produk KW itu tidak bisa dihitung jari. Terkadang kita sudah memilih harga yang paling terlihat wajar, padahal itu juga merupakan produk KW dengan iming-iming bahwa itu adalah KW grade 1. Padahal itu termasuk salah satu produk KW yang juga melanggar hak cipta, teman-teman. Jadi kita sebagai konsumen harus menjadi smart buyer, yang mana kita harus membeli produk dari official store atau ke offline store-nya langsung. Kita nggak bisa langsung percaya aja ke para pihak yang menjual dengan iming-iming pihak. Nah, jadi teman-teman, HKI ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap hasil karya, kreativitas, dan inovasi seseorang maupun badan hukum. Salah satu bagian penting dari HKI adalah hak merek, yaitu hak yang melindungi identitas suatu produk atau jasa agar dapat dibedakan dari produk atau jasa lainnya. Peredaran produk KW atau barang tiruan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak merek karena menggunakan atau meniru merek terkenal tanpa izin untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi. Berdasarkan ketiga kasus yang telah dibahas tadi, pelanggaran merek ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik melalui penjualan langsung, produk massa lintas negara, maupun perdagangan digital melalui marketplace. Nah, tindakan tersebut tidak hanya merugikan pemilik merek saja, tetapi juga berpotensi untuk menyesatkan konsumen dan mengganggu persaingan usaha yang sehat. Saat ini Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Namun, efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya permintaan terhadap barang murah, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya HKI ini, sulitnya pengawasan perdagangan online, serta masih maraknya pasar informal yang menjual produk-produk palsu. Lalu, apa saja yang harus dilakukan untuk mengurangi adanya produk-produk KW atau barang tiruan ini? Yang pertama yaitu meningkatkan edukasi dan sosialisasi HKI kepada masyarakat, khususnya mengenai dampak negatif dari penggunaan dan pembelian produk palsu terhadap perekonomian, inovasi, dan juga perlindungan konsumen. Lalu yang kedua itu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran merek, baik melalui pengawasan pasar konvensional maupun platform digital, agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual barang-barang KW atau barang-barang tiruan ini. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama antara pemerintah, pemilik merek, marketplace, dan juga aparat penegak hukum dalam mendeteksi serta menindak peredaran produk palsu secara lebih cepat dan juga efektif. Yang keempat, mendorong marketplace untuk menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat, termasuk mekanisme verifikasi penjual dan penghapusan produk yang terbukti melanggar hak merek.
Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran konsumen untuk membeli produk asli dan menghargai karya intelektual seseorang, karena keputusan konsumen memiliki peran penting dalam mengurangi permintaan terhadap produk-produk KW. Nah, dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, platform digital, dan juga masyarakat, maka perlindungan terhadap hak merek ini dapat berjalan lebih efektif sehingga tercipta iklim usaha yang adil, sehat, dan mendukung inovasi. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai fenomena produk KW dan barang tiruan dalam perspektif HKI. Semoga apa yang kami sampaikan tadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.